Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian. Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang penuh berkat bagi kita. Untuk mengawali aktivitas kita pada saat ini, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita di dalam saat teduh pagi ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan bersuka cita atas berkat dan anugerah yang Kau nyatakan bagi kami pada saat ini. Ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya roh Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa bersyukur. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17, dan kita akan membacakan teks ini di tempat kita masing-masing. Saudaraku yang terkasih, peristiwa air bah adalah bencana yang maha dahsyat yang pernah menimpa bumi ini. Selama 40 hari 40 malam bumi dipenuhi oleh air, sehingga makhluk hidup yang ada di muka bumi ini musnah, kecuali Nuh dan keluarganya, beserta binatang-binatang yang ada di bahtera Nuh. Air bah didatangkan Tuhan sebagai hukuman atas kejahatan yang dilakukan manusia. Tentu kejahatan ini adalah kejahatan yang luar biasa. Manusia mengeraskan hati dan tidak mau bertobat, bahkan mengolok-olok Nuh yang menyampaikan peringatan kepada mereka akan bencana besar yang akan segera menimpa bumi ini. Setelah banjir surut, Allah membuat perjanjian dengan Nuh beserta dengan keluarganya dan seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Allah berfirman, "Ini adalah tanda perjanjianku yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang ada di bumi." Saudaraku yang terkasih, ayat ini mengingatkan kita bahwasanya Allah adalah pencipta dan pemilik dunia ini serta segala isinya, termasuk kita sebagai manusia ciptaannya. Allah selalu memelihara ciptaannya, dan Allah dapat melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Dan apa yang terjadi di muka bumi ini semua atas pengetahuan Allah. Tetapi kita juga harus mengamini bahwa apapun yang terjadi, pasti di sana ada rancangan Tuhan yang indah bagi dunia dan seluruh isinya. Janji Tuhan yang pernah dinyatakan Allah bagi Nuh dan keluarganya juga tetap berlaku hingga pada saat ini, bahwa Allah tidak akan memusnahkan manusia dan seluruh makhluk hidup dengan air bah yang sama pada masa Nuh. Tanda itu adalah busur yang diletakkan di awan, yang saat ini kita sebut sebagai pelangi. Walaupun Allah sudah membuat perjanjian dengan Nuh, bukan berarti manusia bebas untuk melakukan kejahatan. Tetapi ketika kita melihat tanda itu, kita diingatkan, yang pertama, Allah sangat tidak menyukai perbuatan dosa dan kejahatan. Allah akan segala tahu akan segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Allah tidak akan memusnahkan manusia dengan air bah. Tetapi jangan kita lupa bahwa Allah berkuasa dan dapat melakukan apa saja untuk melaksanakan kehendak-Nya. Kita juga harus mengingat bahwa tanda itu adalah harapan akan janji Tuhan bahwa di balik penderitaan pasti akan ada pelangi yang indah yang akan mendatangkan kebahagiaan.
Termasuk ketika kita menghadapi bencana virus COVID-19 ini, kita juga harus tetap yakin dan optimis bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita. Bahkan Allah akan segera mendatangkan kelegaan bagi kita. Oleh karenanya, saudaraku yang terkasih, walaupun kita berada dalam pergumulan persusahan, Tuhan tidak akan membiarkan umatnya yang setia hidup di dalam penderitaan. Janganlah pergumulan kita membuat kita semakin jauh dari firman Tuhan, namun semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu. Mampukan kami agar dapat memahami segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah karena izin Tuhan. Dan kami sungguh yakin bahwa rancangan Tuhan pasti akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi kami. Mampukan kami untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa bersyukur. Amin. Kiranya kasih Tuhan dan kasih Yesus Kristus beserta persekutuan Roh Kudus memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya.